Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ibu sekalian, rahimani rahmakumullah, kaifa halukum? Ya, semoga kita semuanya senantiasa di atas limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian fikih ya. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang al-i'tikaf ya. Karena besok ya insya Allah ya kita sudah masuk malam 10 terakhir ya. Nanti malam Ustadz, nanti ya. malam. Nanti Sekarang, malam kan, malam 21. Sekarang 19 Ibu ya. Sekarang hari ke-19, besok baru 20. Itu 2 hari lagi Ibu ya. Oh iya. Nah, Ya. baik, jadi kita perlu pembekalan ya, karena ini memang merupakan momentum yang sangat agung sekali, karena ini yang kita tunggu-tunggu ya selama ini dari bulan Ramadan. Itu yang paling unggul ya, yang paling menentukan itu adalah garis finish ya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh batas finishnya. Ketika dia berhasil, maka itulah dia. Ketika dia berhasil ya, menempuh atau melampaui batas finish, itulah dia yang mendapatkan keutamaan tersebut ya. Jadi bukan di awal-awal ya. Kebalikan dari kebanyakan orang, mereka semangat itu hanya di awal-awal saja. Yang seharusnya kita itu lebih semangat ya di akhir-akhir gitu kan, karena itu babak penentuan gitu ya. Maka apa kiat kita untuk bisa meraih ya keutamaan tersebut? Tentunya yang pertama kali dan paling utama adalah ya, membekali ilmu dengan ilmu tentang hukum-hukum yang terkait dengan malam 10 terakhir itu ya. Itulah dia i'tikaf ya. I'tikaf itu salah satu sarana ya, sarana ibadah yang bisa memberikan atau menjadi tim sukses bagi kita untuk meraih ya keberuntungan dan kemuliaan ya, keutamaan malam yang kita tunggu-tunggu di setiap tahunnya ini ya. Baik, Ibu sekalian rahimani rahmakumullah. Pertama, pembahasan di bab i'tikaf ini adalah definisi i'tikaf dan hukumnya. Definisinya adalah secara bahasa luzum syai', berdiam diri ya, dan menahan diri di atasnya. Jadi i'tikaf itu artinya bertahan atau berdiam diri, itu secara bahasa. Adapun secara syariat, luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wajal. Berdiam diri atau berdiam dirinya seorang muslim yang mumayyiz, yang sudah mengerti ya dengan dan paham terhadap apa namanya rangkaian ibadah, khususnya i'tikaf ini, di suatu masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tikaf itu adalah ya, kita berdiam diri di masjid dalam rangka ketaatan, apakah itu berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, membaca buku ya, membaca buku-buku yang bermanfaat yang berkaitan dengan masalah agama. Ya, itu adalah bagian dari zikir ya. Itu dia i'tikaf ya. Kemudian hukumnya. Hukum i'tikaf itu adalah sunnah wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Hendaklah engkau berdua, ini pembicaraan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Hendaklah engkau berdua mensucikan rumahku, yaitu Ka'bah,
bagi orang-orang yang bertawaf dan i'tikaf di sana dan rukuk dan sujud. Ya, wa hadhihi al-ayah dalilun ala masyru'iyyatihi hatta fil as-sabiqah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya i'tikaf itu disyariatkan kepada kaum muslimin seluruhnya sampai-sampai umat yang telah berlalu juga berlaku bagi mereka. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail dan umatnya ketika itu disyariatkan beriktikaf di masjid di Ka'bah ya, Masjidil Haram. Kemudian berdasarkan dalil yang lain surah Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian bersentuhan kulit. Ini adalah kiasan bagi orang yang berhubungan intim, berhubungan suami istri dengan ketika i'tikaf. Jadi dilarang, jangan kalian melakukan hubungan suami istri sementara kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Ya. Jadi i'tikaf di sini adalah di masjid. Kemudian dari hadis an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau beriktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan sampai beliau wafat. Ya, jadi Nabi SAW beliau terus tidak ketinggalan untuk melaksanakan iktikaf ini setiap tahunnya sampai beliau meninggal. Ya, bahkan ketika tidak sempat di suatu waktu beliau mengqadha'nya pada bulan Syawal. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya i'tikaf ini hukumnya sunnah yang ditekankan. Ya, sangat dianjurkan gitu ya, sehingga Nabi beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf ini, dan ketika berhalangan beliau pun menggantinya di hari yang lain. Kemudian wa ajma' al-muslimun ala masyru'iyyatihi wa annahu sunnah la yajibu 'ala al-mar'i illa an yujibahu 'ala nafsihi ka'an yanzurahu. Kaum muslimin sepakat, nggak ada yang berbeda pendapat ya, apapun kalangan mazhabnya sepakat, nggak ada yang mengatakan tidak sepakat, tidak ada perbedaan pendapat atau khilafiyah dalam masalah ini tentang disyariatkan i'tikaf dan hukumnya sunnah bukan wajib, kecuali kalau seseorang mewajibkan pada dirinya sendiri yang dinamakan dengan nazar ya. Kalau misalnya seseorang ketika saya berhasil ini begini dan begitu saya akan i'tikaf, maka kalau demikian maka statusnya yang tadinya hukum i'tikaf itu mubah sunnah, maka bisa menjadi wajib kalau dia bernazar untuk i'tikaf. Ini lain lagi ya. Jadi hukum misalnya adalah sunnah dan bisa menjadi wajib kalau seandainya diniatkan untuk bernazar. Demikian. Kemudian fa sabatat sunniyatul i'tikaf wa masyru'iyyatuhu bil kitabi was sunnah wal ijma'. Ya. Jadi di sini jelas ya, dari Al-Qur'an, hadis dan ijma' itu jelas dalilnya bahwasanya i'tikaf ini memang disyariatkan dan dianjurkan atau hukumnya lebih dekat ya dengan hukum sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya, itu dia berkait dengan definisi dan hukum ya. Baik, Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Kita lanjut syurutul i'tikaf. Syaratnya apa saja kita itu untuk beriktikaf? Di antara syarat i'tikaf adalah an yakunal mu'takif musliman mumayyizan 'aqilan. Fala yasihhu al-i'tikafu min al-kafir wala al-majnun wala as-sabi ghaira al-mumayyiz. Hendaknya peserta i'tikaf itu adalah seorang muslim dan mumayyiz. Di sini mumayyiz itu para ulama ambil patokan umur 7 tahun. Ya. Sudah mengerti ya, kita ajak berinteraksi dengan normal gitu ya. Nah,
dan akil, dan dia juga waras, bukan orang gila, sehingga tidak sah i'tikaf orang kafir ya, karena kafir kalau beramal ya tidak diterima amalannya karena kekafirannya, harus masuk Islam dulu baru dia diterima amalan i'tikafnya. Walal majnun, juga orang gila tidak sah ya, karena orang yang dibebankan syariat itu adalah orang yang waras. Orang yang sudah gila maka dia tidak dihukum lagi. Salah benarnya nggak dinilai ya, dia berbuat salah berbuat baik itu nggak ada pahalanya ya, gitu. Kemudian wala sabi ghairal mumayyiz, dan juga balita yang belum mumayyiz, yang belum apa namanya masa tamyiz ya, di bawah 7 tahun itu masih belum ngerti ya. Jadi boleh ya umur anak-anak umur 7 tahun dan seterusnya itu boleh sah. Wa amal bulugh wa dzukuriyah fala yushtaratani ya. Adapun baligh dan laki-laki ini tidak disyaratkan, artinya tidak mesti laki-laki atau tidak mesti dia harus balik, tidak. Jadi fa yasihu al-i'tikaf min ghairil baligh idza kana mumayyizan wa kadzalika minal unsa. Jadi boleh dan sah i'tikaf bagi anak yang sudah mumayyiz dan wanita. Baik. Itu syarat pertama ya. Kemudian syarat kedua an-niyah. An-niyah berdasarkan dalil innamal a'malu binniyat. Fayanwi al-mu'takifu luzuma mu'takafahu atau mu'takafihi qurbatan wa ta'ambudan lillahi azza wajalla. Sebenarnya amal itu tergantung dengan niatnya. Ya, kalau dia niatnya ibadah ya dia menjadi ibadah. Kalau cuma main-main saja ya tidak bernilai ibadah. Ya, orang iktikaf dia ikut pola iktikaf ya, cuman ya tujuannya beda-beda. Tujuannya mungkin hanya sekedar ya mungkin pergaulan dan macam fokusnya. Nah, jadi harus ada niat. Ya, niatnya betul-betul iktikaf dalam pendekatan diri kepada Allah, beribadah gitu ya. Yang kedua, syarat i'tikaf itu adalah an yakuna al-i'tikafu fi masjid. I'tikaf itu harusnya dilakukan di masjid. Ya, tidak boleh dilakukan di selain masjid, mungkin di rumah. Ini i'tikaf namanya. Mesti datang ke desa-desa, Ustaz. Perlu ikut bahasa Arab. Kalau enggak silent suaranya. Karena di IMG aja. Oh, siapa ya ini? Sebentar saya cek dulu. Ada suara ini. Pada ngaji. Oh, buka ke, tolong mic-nya Bu. Karena ini baru saja nih banyak syiriknya. Buka ke, itu suara Ustaz Solihin. Mesti pelan-pelan. Ya, sudah. Silahkan Ustaz. Baik. Kemudian syarat yang ketiga di antara syarat i'tikaf itu adalah hendaknya di masjid. Ya, berdasarkan dalil wa antum ma'akifuna fil masajid. Dan kamu dalam keadaan i'tikaf di masjid. Ya. Kemudian wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana ya'takifu fil masjid wa lam yanqul aw yunqal anhu annahu i'takafa fi ghairihi. Berdasarkan perbuatan Nabi atau praktek Nabi SAW di mana beliau selalu i'tikaf itu di masjid. Tidak pernah diriwayatkan, diinformasikan bahwasanya beliau i'tikaf di selain masjid. Ya. Jadi syaratnya harus di masjid. Ya. Tidak boleh di rumah kita yang mungkin dikhususkan untuk sholat gitu ya, nggak bisa i'tikaf di situ. Artinya i'tikaf dalam artian ibadah yang syar'i yang telah ditentukan hukumnya, aturannya. Ya. Demikian juga di pasar-pasar ya di kantor perkantoran yang tidak rutin di situ sholat jamaah gitu ya, maka juga tidak dibenarkan, artinya tidak sah di situ untuk i'tikaf ya. Gitu. Tapi kalau memang masjid itu sudah dijadikan sholat 5 waktu di suatu mall ya, suatu supermarket atau di mana namanya apartemen ya, maka ini dibolehkan ya.
Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, an yakunal masjidu alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi sholatul jamaah. Hendaknya masjid yang dilakukan atau yang dijadikan sebagai tempat i'tikaf itu hendaknya didirikan sholat jamaah di sana. Ya. Wadzalika idza kanat muddat al-i'tikaf takhallalaha sholatul mafruḍah. Karena seseorang kalau seandainya dia memang yang wajib untuk sholat fardu ya, maka dia harus pergi ke masjid atau musola yang ada sholat wajib di situ, sholat rawatib. Nah, sehingga ini kan mengganggu dia untuk berdiam diri di masjid itu. Ya. Jadi itu akan mengganggu proses ibadah i'tikafnya begitu. Ya, dia sebentar sebentar keluar untuk sholat. Maka jadi disyaratkan masjid tersebut dilaksanakan padanya sholat jamaah. Ya. Kecuali wanita, adapun wanita maka boleh ya, amal mar'ah fa yasihu i'tikafuha fi kulli masjidin siwa sawan uqimat fihi al-jamaah am la. Bagi wanita beda. Jadi kalau ada suatu masjid atau musola di perkampungan misalnya ya, di situ nggak ada orang jamaah laki-laki, nggak ada yang melaksanakan sholat jamaah ya. Maka bagi wanita boleh di situ sholat i'tikaf gitu ya, boleh i'tikaf. Adapun laki-laki tidak dibenarkan di situ karena dia harus keluar dulu kalau memang dia sendiri yang i'tikaf di situ dan harus sholat berjamaah ya, maka dia harus keluar dulu ke masjid tetangganya untuk sholat berjamaah. Maka tidak dianjurkan seperti itu kalau bagi laki-laki. Kemudian syarat lain bagi wanita, dia harus menjaga adab atau dia i'tikaf tersebut bisa menjaga kerusakan yang lebih besar. Artinya dia menjaga diri jangan sampai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya. Misalnya apa? Ya, para anak-anak ABG gitu kan, mereka ikut i'tikaf tapi tidak menjaga adab, ya mungkin teleponan atau ya ngobrol-ngobrol dengan jamaah laki-laki, ya pacaran dan macam-macam, maka ini tidak benarkan kalau seperti itu ya. Kemudian dan lebih utama bagi laki-laki adalah sholat i'tikaf itu di masjid yang dilaksanakan di situ sholat Jumat. Jadi masjid jami. Sehingga ketika Jumat dia tidak perlu lagi mencari-cari masjid jami. Ya, karena di musolanya itu tidak ada sholat Jumat misalnya, maka ini afdoliyah ya, artinya bukan syarat utama tapi syarat penyempurna. Jadi kalau seseorang laki-laki dia mencari masjid untuk musola untuk i'tikaf, paling tidak itu ada sholat berjamaah di situ, walaupun tidak dilaksanakan sholat Jumat. Tapi lebih utama kalau dia mencari masjid yang dilaksanakan di situ sholat Jumat, sehingga dia tidak perlu lagi tiap pekan keluar gitu ya melaksanakan sholat Jumat. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, syarat i'tikaf itu adalah at-taharah minal hadatsil akbar, suci dari hadas besar. Fala yasihu i'tikaful junub walal haid walal munfasa li'adami jawazi mukthi haula fil masjid. Karena maka tidak sah i'tikaf orang yang junub. Orang yang misalnya dia i'tikaf kemudian dia mimpi basah misalnya. Ya, mimpi basah, maka dia tidak sah ya ininya. I'tikafnya. Ya, kecuali kalau dia harus mandi wajib dulu gitu ya. Kemudian walal haid, wanita haid enggak boleh i'tikaf karena dia tidak suci. Atau ada larangan khusus bagi orang yang junub itu nggak boleh berdiam diri di masjid, ya kan? Demikian juga wanita nifas ya, yang masih menjalani proses pemulihan setelah kelahiran. Walaupun dia sudah merasa sehat misalnya, tapi dia masih masa nifas.
maka dalam hal ini tidak dibolehkan, ya. Karena mereka tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan untuk berdiam diri di masjid. Kemudian amma siyamu falaisa bisyartin fihi fil i'tikaf. Adapun puasa itu tidak disyaratkan. Artinya seseorang itu apakah dia harus puasa dalam i'tikaf itu. Misalnya dia ketika i'tikaf sakit misalnya, namun sakitnya tidak terlalu parah, namun dia ingin membatalkan puasanya di waktu i'tikaf itu, maka boleh saja dan sah i'tikafnya. Tidak disyaratkan i'tikaf ini dalam keadaan puasa, namun hanya keutamaan saja, ya. Artinya syarat penyempurna seseorang itu i'tikaf dalam keadaan berpuasa. Dalilnya adalah riwayat dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar bin Khattab bapaknya radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ini nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Bahwasanya aku bernazar pada zaman jahiliyah dulu untuk intikaf pada malam, pada satu malam di Masjidil Haram. Maka Nabi katakan, fi binadrik. Maka laksanakanlah nadarmu itu, tunaikan nadarmu itu. Kalau kana shaumu syartan lamma sahha i'tikafuhu fil lail. Kalau seandainya puasa itu merupakan syarat sah i'tikaf, tentunya Umar itu tidak sah i'tikafnya di waktu malam, karena memang malam bukan waktu puasa kan itu ya. Baik, karena dua ibadah itu berbeda, ya, berbeda ketentuan. Antara puasa dan i'tikaf ini ibadah yang berbeda satu sama lain, sehingga tidak saling mempengaruhi gitu ya. Jadi tidak disyaratkan dalam keadaan berpuasa orang yang i'tikaf tersebut. Baik. Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut. Permasalahan ketiga adalah waktu i'tikaf dan hal-hal yang dianjurkan, yang dibolehkan bagi peserta i'tikaf. Yang pertama, zamanul i'tikaf wa waktuhu atau waktihi. Waktu i'tikaf dan zaman, ya. Artinya kapan waktu i'tikaf itu dilaksanakan. Berdiam diri di masjid itu dari sisi miqdar ukuran lamanya, huwa ruknun minal i'tikaf, huwa ruknul i'tikaf. Falau lam yaqa' al-maqtu fi al-masjid lam yanaqid illa al-i'tikaf. Berdiam diri di masjid itu memiliki kadar yang ditentukan dari sisi waktu dan dia merupakan rukun i'tikaf. Kalau seandainya falau lam yaqa' al-maqtu fil masjid, kalau seandainya tidak terlaksana berdiam diri di masjid, maka tidak terjadi i'tikaf, artinya tidak sah kalau tidak ada perbuatan atau aktivitas berdiam diri tersebut. Kemudian wa fi aqalli muddatil i'tikaf khilafun baina ahli al-'ilm. Para ulama berbeda pendapat batas minimal atau waktu minimal i'tikaf itu berapa, ya. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Dan yang paling tepat dari pendapat ulama itu adalah bahwasanya waktu i'tikaf itu tidak ada batasan minimal dan juga tidak ada batasan maksimal. Ya. Namun secara lumrah para ulama menetapkan paling minimal dan paling utama atau paling sedikit jadi menjadi standar untuk i'tikaf itu adalah tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Karena bahwasanya Nabi SAW tidak diinformasikan bahwasanya beliau beriktikaf kurang dari sehari semalam itu, ya. Kemudian wal afdalu wa awqatil i'tikaf al-ashr al-awakhir min Ramadan, dan waktu yang paling utama untuk i'tikaf itu adalah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, ya. Berdasarkan hadis yang telah lewat kita bacakan tadi, di mana Nabi selalu beriktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan sampai beliau meninggal.
Kalau seandainya seseorang itu i'tikaf di selain waktu tersebut, maka boleh-boleh saja, tetapi berbeda keutamanya dengan yang utama tadi. Ya. Kemudian kapan dia masuknya? Kapan dia memulai? Apakah dia mulainya pas waktu terbenam matahari di hari ke-20 atau besok paginya? Maka para ulama berbeda pendapat juga di sini. Namun yang tepat, ya, yang paling dekat dengan dalil itu adalah ketika malam hari waktu maghrib, ketika sudah berakhirnya hari ke-20. Jadi hari 20, puasa ke-20, kemudian kita berbuka, ya kan? Nah, setelah berbuka berarti matahari terbenam dan itu sudah termasuk malam, sudah masuk malam ke-21. Karena dikhawatirkan nanti bisa jadi turunnya malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam 21. Ini pernah terjadi. Ya, pernah terjadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita kecolongan. Ya. Jadi wa man nawal i'tikaf al-ashr al-awakhir min Ramadan shalla al-fajr min sabihatil yawm al-hadi wal 20 fil masjid alladhi yanwi al-i'tikaf fihi. Ini pendapat kedua ini, ya. Ini pendapatnya lemah, ya. Setelah saya baca yang lain dari referensi yang lain, ini pendapatnya lemah. Barang siapa yang berniat untuk i'tikaf pada 10 hari terakhir Ramadan, dia sholat subuh, gitu katanya. Dia sholat subuh dulu, kemudian dia sholat subuh di pagi hari ke-21 di masjid yang dia berniat untuk i'tikaf di situ. Kemudian dia masuk ke dalam i'tikafnya, ya, ke dalam kemahnya misalnya, atau ke dalam kapling yang ada dia sediakan di masjid itu. Dan wa yantahi bi ghurubi syamsi akhiri yaumi Ramadan. Dan berakhir pada waktu matahari terbenam di akhir pada bulan Ramadan. Ya, mungkin tergantung nanti ketika sudah terlihat bulan, misalnya di akhir-akhir bulan Ramadan tanggal 29 atau 30, maka ketika sudah terbenam matahari, maka dia selesai, ya, melaksanakan i'tikaf tersebut. Jadi kita masuk atau memulai i'tikaf itu adalah malam ke-21. Ya, malam ke-21 berarti kita waktu maghrib malam hari ke-20 20 ya, hari berbuka pada waktu hari ke-20, kita sudah siap-siap untuk masuk masjid niat i'tikaf, ya, bukan pagi harinya, ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, mustahabbatuhu, hal-hal yang dianjurkan, yang disunnahkan ketika i'tikaf. Ya. Sebagaimana diketahui bahwasanya i'tikaf itu merupakan ibadah yang di situ tujuan utamanya adalah kita berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian memutus hubungan dengan selainnya. Ya, memutus hubungan dengan manusia, artinya meminimalisir hubungan kalau tidak terlalu penting, ya, tidak terlalu darurat. Memang kita harus fokus, ya. Tujuannya kita fokus beribadah kepada Allah, ya, menjauhi kesibukan duniawi. Ya. Kemudian dianjurkan bagi orang yang i'tikaf tersebut mencurahkan waktunya sepenuhnya untuk beribadah, memperbanyak sholat, zikir, doa, membaca Al-Quran, bertaubat, istighfar, dan semacamnya, dari ketaatan yang berbagai macam ragamnya untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu anjurannya. Kemudian mayubahu li al-mu'takif. Sesuatu yang dibolehkan. Hal-hal yang dibolehkan bagi peserta i'tikaf adalah keluar masjid kalau itu untuk kepentingan yang darurat, seperti untuk mencari makan, ya. Kalau memang dia tidak menyiapkan makanan yang dibawa di situ di i'tikaf, boleh dia keluar mencari makanan, minuman. Idza lam yakun lahu man yuhdirha, kalau memang enggak ada orang yang persiapkan menyediakan makanan bagi mereka. Wal khuruj li qada'i hajah, dan juga keluar masjid untuk buang hajat, WC dan semacamnya. Ya, wal wudu
dan mandi dari mandi janabah misalnya, maka ini hal yang dibolehkan. Demikian juga boleh bagi peserta i'tikaf untuk berbicara, berkomunikasi selama di ambang kewajaran yang bermanfaat, yang memang itu diperlukan, ya, dan mempertanyakan keadaan mereka, ya, keadaan keluarganya misalnya boleh, ya, selama di atas ambang kewajaran, ya, misalnya seorang bapak atau ibu, ya, dia i'tikaf dan dia harus mengontrol bagaimana anak-anak mereka di rumah, boleh selama di ambang kewajaran menanyakan perihal keluarganya di rumah, boleh. Amma tahadduts fi ma la yufid, adapun ngobrol yang tidak ada manfaatnya, ya, telepon sana sini yang enggak jelas, maka ini ya, tidak dibenarkan. Ya, wa fi ma la darurah fi, yang enggak ada keperluan, ada kepentingan untuk chattingan atau teleponan, maka ini tidak dibenarkan. Ya, karena hal itu mengurangi atau merusak atau menafikan maksud i'tikaf itu, ya, yaitu apa? Fokus ibadah kepada Allah. Kemudian juga diperbolehkan baginya untuk menjenguk sebagian, yubahu lahu an yazuruhu ba'du ahlihi wa aqaribihi. Boleh baginya untuk apa namanya? An yazuruhu ba'du ahlahu wa aqaribihi. Wa an yatahaddatsa ilaihi sa'atan min az-zaman min zaman wal khuruj min mu'takafihi litawdi'ihim. Boleh bagi seseorang yang i'tikaf itu untuk mengunjungi sebagian keluarganya atau kerabatnya kalau memang diperlukan, kalau memang sangat penting, atau dia berbicara sejenak kemudian dia keluar dari tempat i'tikafnya untuk mengantarkan orang yang apa namanya mengunjunginya. Kita ulangi, dibolehkan baginya untuk diziarahi, artinya dia berdiam diri di masjid, ya, kemudian ada keluarganya datang gitu kan, ya, ada keluarganya, ada istrinya atau kerabatnya datang, ya, seperti yang pernah terjadi pada Nabi, di mana Sofiyah istri Nabi SAW itu pernah datang untuk satu keperluan mengunjungi Nabi di masjid yang ketika itu beliau i'tikaf. Karena Rasulullah SAW mu'takifan fa ataitu lailan. Ini kata Sofiyah istri Nabi. Rasulullah i'tikaf di suatu malam, suatu waktu, kemudian aku mendatanginya, mengunjunginya pada suatu malam. Fahaddatsuhu, aku ngobrol dengannya, tsumma qumtu fanqalabtu, kemudian aku bangkit dan aku pulang. Faqama ma'i libani. Kemudian beliau pun bangkit, ya, berdiri bersamaku, kata Sofiyah, untuk mengantarkan aku ke rumah. Ya, artinya apa? Yarudduni ila baiti, mengantarkan aku pulang ke rumah. Jadi boleh seseorang, misalnya seseorang diantarkan sesuatu oleh istrinya dari rumah, ya, atau keluarganya, kemudian dia antarkan misalnya pakai motor ke rumah gitu kan. Nah, ini boleh, ya, menunjukkan kasih sayang kepada keluarga dan istri, ya, mengantarkannya ketika kalau memang ada keperluan orang rumah atau keluarganya datang mengunjungi peserta i'tikaf itu. Baik. Kemudian Ibu sekalian, walil mu'takif an yakula wa yashrab wa yanam fil masjid. Bagi orang yang i'tikaf boleh makan, minum dan tidur di masjid ma'al muhafadzah 'ala nadhafah. Dengan syarat harus menjaga kebersihan. Jadi dilihat apa, jangan asal buang sampah dan, ya, menjadikan masjid itu seperti kapal pecah, ya. Ini kurang adab, ya. Jadi usahakan minimalisir membuang sampah dan sebagainya sehingga masjid tidak bersih gitu, ya. Jadi jaga kebersihan, ya. Jangan makan di karpet tempat sholat, cari tempat khusus, ya, atau memang tempat yang disediakan untuk makan, minum dan sebagainya. Baik, kemudian Ibu sekalian, al-mubtilat, hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama, keluar dari masjid tanpa keperluan dengan sengaja, walaupun itu sedikit, ya, walaupun itu sebentar.
Berdasarkan hadis, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah keluar dari tidak pernah masuk rumah kecuali ada keperluan ketika beliau itikaf. Ya, karena keluar itu bisa menghilangkan maksud dari tujuan seseorang berdiam diri di masjid dalam rangka itikaf. Sementara berdiam diri itu merupakan rukun dari itikaf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ijma', berhubungan suami istri. Enggak boleh ya selama itikaf. Jadi ada analogi ya, ada sedikit kemiripan dengan hukum-hukum yang berlaku bagi orang yang haji. Ya, jadi saudara kembarnya haji, ya itikaf itu saudara kembarnya haji, di mana sebagian hukum itu ada yang sama. Ya, di mana orang yang berhaji nggak boleh berhubungan suami istri, demikian juga itikaf tidak boleh berhubungan suami istri. Itu larangan terbesar dalam itikaf. Jadi batal. Ya. Namun dengan catatan tidak ada konsekuensi hukum, artinya dia ya, ketika dia berhubungan suami istri ya batal iktikafnya, namun dia tidak berdosa. Ya. Karena memang ya ketika dia berhubungan suami istri dengan istri yang halal, ya kan. Namun di satu sisi ibadah iktikafnya menjadi batal. Walaupun itu di malam hari. Ya misalnya dia baru 3 hari 4 hari, biasanya dia pengantin baru masih hangat-hangat misalnya, baru 3 hari udah kangen-kangenan gitu misalnya. Akhirnya dia pulang, temu istrinya, ya dia bercinta, ya sudah, minta hal amar, habis perkara ma'asalamah, bye-bye. Ya batal jima'nya, batal itunya, itikafnya ya. Aukan jima'u kharijal masjid, walaupun dia jima'nya di luar masjid, tetap tidak boleh ya. Berdasarkan dalil, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Janganlah kalian berhubungan suami istri sementara kalian dalam keadaan itikaf di masjid. Demikian juga dalam hal ini sama halnya atau hukumnya berlaku bagi orang yang mengeluarkan maninya dengan tanpa jima, misalnya dia istimna, masturbasi atau ya onani ya, nah, istimna onani atau masturbasi bagi perempuan, maka ini bisa membatalkan itikafnya. Wa mubasyaratuz zaujah fi ghairi farj, atau dia bersenang-senang dengan pasangannya ya, tanpa melakukan jima, ini juga dia mengeluarkan maninya di luar di luar, artinya dia mengeluarkan di luar dia mengeluarkan di bagian tubuh istrinya ya, bukan tidak berhubungan intim, tidak berhubungan suami istri, tidak bersetubuh maksudnya ya. Maka itu juga termasuk hal yang bisa membatalkan itikaf. Kemudian yang ketiga, hilang akal, artinya dia gila ya, orang-orang gila, atau dia mabuk karena minuman yang memabukkan ya, maka itu batal ya, itikafnya karena dia dalam hal tidak sadar ya. Di khurujil majnun was sukran, karena dalam hal ini orang yang gila dan orang yang mabuk itu bukanlah orang yang sah untuk beribadah ya. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, janganlah kamu, hai orang beriman, janganlah kamu dekati sholat, artinya dekati masjid sementara kamu dalam keadaan mabuk ya. Jadi orang mabuk itu ya, batal itikafnya ya. Dan orang mabuk tidak boleh tinggal dan menginap dan berdiam diri di masjid, sehingga ketika dia hilang akal atau mabuk, hilang atau batal itikafnya. Kemudian yang keempat, al-haid wa nifasa atau nifas, datang bulan atau dia nifas, maka dia batal itikafnya. Kemudian ar-riddah, orang yang murtad ya, orang yang keluar dari Islam
Karena limana fatihah al ibadah, karena orang yang sudah murtad maka amalannya habis, nggak ada nilainya. Ketika beramal ya nggak dinilai amalannya. Berdasarkan dalil lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik maka hapuslah amalanmu. Jadi orang yang murtad maka dia keluar dari Islam dan batal amalannya. Apapun amalan tersebut yang dilakukan, masuk di situ adalah i'tikaf. Kemudian, ya selesai sudah ya, alhamdulillah. Jadi ini pembahasan kita Bapak sekalian terkait dengan masalah i'tikaf. Jadi i'tikaf itulah berdiri di masjid dalam rangka beribadah dengan syarat dan rukun tertentu dan waktu tertentu. Ya, baik. Mudah-mudahan ya, kita bisa meluangkan waktu kita untuk melaksanakan ibadah yang agung ini, ya, karena waktunya hanya ya sekali dalam setahun, ya, dan merupakan momen yang sangat tepat untuk meraih malam Lailatul Qadar. Walaupun ya malam Lailatul Qadar itu tidak terbatas di masjid saja, boleh saja kalau memang tidak ada kesempatan untuk meraih i'tikaf, boleh ya kita di rumah saja untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jadi yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita mencari waktu yang ganjil-ganjil saja, karena memang ada dalil yang memberikan isyarat bahwasanya carilah malam Lailatul Qadar itu ketika malam ganjil ya. Nah, kita nggak tahu kan malam ganjil itu kapan gitu kan. Terkadang bagi orang yang duluan puasanya malam ganjilnya berbeda dengan orang yang puasa belakangan gitu kan. Jadi antisipasinya ya kita harus setiap malam itu sama semangatnya, jangan semangatnya pas waktu malam ganjil saja. Ya, karena dikhawatirkan kita luput nanti ya dari keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Baik. Ini saja Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikunna jami'an. Saya kembalikan kepada moderator operator. Boleh tafadhal Bunda. Terima kasih Ustadz Hendra. Ibu-ibu Sama-sama. sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan Ustadz yang sangat menarik. Tentunya sudah dengan berbagai pertanyaan. Mungkin saya akan mulai dulu dari yang jauh, yang sering sinyalnya drop ini. Mbak Santi di Purba. Tafadhol Mbak. Ya Bu Emi, Bu Santi di sini. Assalamualaikum Ibu-ibu, Iya. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya apa ya Bu ya? Kalau Ibu-ibu ada yang lain dulu dah Bu. Ya. Ibu-ibu yang lain dulu dah Bu. Baiklah. Iya. Baik. Itu di situ ada inisial Sidki Hardi. Sidki Hardi ini siapa ya Bu? Mohon maaf. Ibu siapa ya? Mohon maaf Sidki Hardi. Siti Hardi, anak saya Ibu Latifah, Bu. Oh, Bu Latifah, maaf ya Bu. Terima kasih loh Bu. Aja cross check aja. Baik, kalau begitu Maaf, saya pertama ya, ini kebetulan lagi sempat Ibu. Mohon maaf ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Tapi Ibu udah masuk dalam grup MT ya Bu ya? Sudah masuk Ibu tahunya di grup MT. Ya. Terima kasih Bu Latifah. Ini satu sekolah dengan Ustadz atau di lingkungan Ya, kami? saya terima kasih. Novi dari Masjid As-Salam ya. Oh iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih. Ini Bu Ika ya? Panggilan Ibu Ika Kak? Bukan, saya biasanya dengan Ibu Ani, Bu. Oh baik Bu. Baik, terima kasih Bu. Kalau gitu saya langsung dari yang pertama kali hadir kalau gitu nih. Pagi-pagi sudah hadir. Pak Ustadz, apakah kita sendiri atau bagaimana gitu? Terus Sempat terputus jaringan. Mohon diulang lagi Bu pertanyaannya. Iya. Penentuan waktu kita melaksanakan iktikaf itu, Ya. Itu siapa yang menentukan itu? Apakah kita sendiri atau ada ketentuan yang berlaku gitu, Pak Ustadz? Ya itu pertama, yang kedua Bu.
Ya. Ya, Yang kedua, Dok. Yang kedua, ya udah itu aja dulu. Iya, baik. Iya. Iya, silakan Makasih Pak Ustadz. baik. Ustadz, silakan Ustadz. Ya, maaf tadi terputus lagi. Iya. Untuk menentukan itu ya kita sendiri ya. Yang penting kita mengetahui ya. Tadi sudah dijelaskan eh, kapan kita masuk itikaf ya. Mulai itikaf itu ketika malam ke-21. Iya. Jadi ketika matahari terbenam ya di hari ke-20. Hari ke-20 sudah terbenam matahari waktu maghribnya, maka ketika sudah masuk malamnya ya, artinya setelah maghrib itu kan waktu dalam hitungan Islam ya, itu sudah pertukaran hari. Berbeda dengan Masehi. Kalau Masehi pertukaran hari itu kan malam jam 12 malam ya, waktu Greenwich, waktu London. Tapi kalau dalam Islam pertukaran hari itu, pertukaran malam atau pertukaran hari itu dihitung dari terbenamnya matahari dan terbitnya matahari. Ya, Afwan. Ya, terbenamnya matahari. Ya, kalau terbenam matahari berarti sudah beralih hari gitu kan. Makanya dibilang katakan malam ke-27 gitu kan. Berarti dari malam itu sudah dianggap ya malam satu hari itu ya. Hari yang berlaku ketika itu ya dalam Islam ya. Misalnya sekarang malam keberapa itu? Hari keberapa itu? Ke-19. Berarti dihitung malam hari ke-19 puasa itu ketika semalam ya. Semalam. Dari waktu maghrib kemarin itu sampai nanti terbenam matahari. Nah, itu namanya satu hari satu malam. Berarti nanti malam 20 ya, Ustaz? Iya, gitu. Jadi menentukan ya kita artinya dalam artian ya tidak seperti kita menentukan awal Ramadan enggak Ibu ya. Kalau awal Ramadan kan memang ada ketentuan dari tim yang bisa melihat bulan ya, tim yang bisa menentukan munculnya bulan atau tidak. Kalau dalam itikaf tidak ada aturan seperti itu. Jadi tergantung kita aja gitu ya. Ya kita mau ya yang penting kita tahu dulu malam ke-21 itu kapan. Ya sudah, ketika kita tahu ya kita siap-siap saja seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Wallahu taala. Terus jumlah harinya misalnya kita mau ikut 3 hari atau 2 hari gitu, terserah kita gitu Pak Ustadz. Oh, ya itu tergantung ya kayak waktu kita, tergantung kita mampunya berapa. Itu juga relatif, ya, tergantung kita berapa kita siap sanggupnya gitu kan. Nggak ada batasan. Minimalnya sehari semalam. Itu kan tadi dijelaskan. Nah, gitu. Iya, baik. Nah, mungkin terima kasih Dokter Aida. Sejalan dengan itu tadi, kalau boleh saya sambungkan, Ustadz, bila dia masuk di malam 1 ketika tarawih sama-sama gitu, atau sholat isya sama-sama, kan sempat di masjid Ustadz, bisa nggak tuh diniatkan iktikaf? Hanya setelah itu ya balik, jadi nggak sampai sehari semalam. Ya. Silakan. Ya Ibu. Bukan aja. Jadi kalau ya ikut sesaat untuk sholat isya atau sholat tarawih dan di iktikaf gitu, pakai yang utama ya Ustadz, tapi dia sudah berdiam di masjid beberapa saat gitu. Itu gimana itu? Apa Bunda tadi terputus jaringannya kurang jelas. Mau diulangi secara ringkas. Gimana Ustadz? Mau diulangi? Diulangi lagi? Ya. Diulangi lagi. Ya. Jadi kalau malam 21 dia masuk sudah nih ke masjid, sudah masuk untuk ikut sholat berjamaah, sholat isya, sholat tarawih, mungkin sambil ngaji-ngaji lah setelah itu, tapi nggak sampai semalaman gitu. Katakanlah jam 10 aja udah pulang dan tidak sampai besok pagi. Nah, apakah ini sudah bisa terhitung iktikaf tadi, walaupun bukan yang utama ya. Nah, kedua, kalau itu bisa memang iktikaf bisa siang hari. Iya. Nah, ini yang mau siang hari aja lah kita ke masjid, kita baca Al-Quran siang hari tapi di masjid, niatkan iktikaf, tapi malamnya di rumah gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Ini salah satu mensiasati pandemi gitu Ustadz, untuk mengurangi interaksi, maksudnya keberadaan di masjid itu. Gimana Ustadz?
Tafadhol. Ya, jadi dia itikaf dalam artian secara bahasa saja, Ibu. Jadi tidak apa namanya faedah atau keutamaan itikaf yang syar'i itu tidak dia dapatkan. Dia dapatkan cuma hanya pahala ya berdiam diri itu apa namanya seperti seseorang ibadah ya, kemudian dia mendapatkan keutamaan didoakan mereka di dalam masjid itu kan ya. Jadi sebatas itu. Jadi enggak dikatakan dia itikaf secara syar'i, itu itikaf kalong namanya Ibu ya. Gitu. Jadi dia tidak dikatakan itikaf Iya, secara kalau gitu. Tapi dia tetap mendapatkan pahala ya. Cuman dia berbeda dengan orang yang memang itikaf benaran gitu ya. Nah, seperti itu. ya karena ada kendala-kendala tadi sehingga bisanya ke masjid mungkin siang gitu ya Ustadz ya. Sempatkan baca siang hari yang penting di masjid tidak ada itikafnya dapat gitu. Ini maksudnya seperti itu pertanyaan saya arahnya ke sana. Karena di malam hari kemungkinannya sulit ya dengan kondisi sekarang ini. Dan masalah iktikaf kalong ini kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu kan memang yang dilaksanakan begitu Ustadz. Iktikaf itu kan umumnya masuk ke dalam keasalan itu malam hari mereka. Setelah sholat isya mereka pulang, mereka masuk lagi agak malam, sampai subuh pulang lagi gitu Ustaz. Ya, itu itikaf kalong namanya. Jadi berarti itu itikaf kalong ya. Oke. Tapi sudah termasuk itikaf ya Ustaz itu ya? Bisa ya? Berdiam sejenak. Karena ada yang mengatakan juga berdiam sejenak itu sudah bisa dimasukkan itikaf, yang penting diniatkan untuk itikaf gitu Ustaz. Ada juga pendapat demikian dari narasumber yang lain Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, kalau pribadi saya tetap ke kaidah asal yang namanya itikaf itu kan rukunnya berdiam diri. Kalau dia lebih lama di rumahnya ya berarti dia tidak memenuhi syarat dalam hal rukun itu. Jadi dia mendapatkan pahala ya dapat pahala baca Quran aja atau ya ketika dia di masjid ya didoakan malaikat dan sebagainya. Ya itu keutamaan lain yang dia dapatkan gitu kan. Namun keutamaan itikaf itu sendiri itu dalam artian secara syariat itu nggak dapat. Syariah ya. Karena rukunnya nggak terpenuhi rukunnya, dia harus malam tadi ya. Gitu. Allah Ta'ala. Baik Ustaz. Baik Ustaz, tadi saya hanya menyelang saja. Selanjutnya saya kembali lagi kepada ibu-ibu. Berikutnya Umi Nima, silakan. Umi ada pertanyaan Umi nih, ada kedua tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jadi bingung dah Ustaz. Ya. Soalnya bingung gini. Jadi sesungguhnya tuh yang iktikaf itu beneran iktikaf itu yang benar-benar di masjid tanpa keluar kecuali yang penting banget tadi yang seperti Ustadz itu kan kasih tahu tadi tuh berarti yang benar-benar emang dia benar-benar di masjid gitu kan. Siang kah atau malam kah memang udah di situ dah 10 hari gitu kan Ustadz ya. Iya. Nah berarti kalau seperti yang tahun-tahun kemarin kita lakukan ya Bunda. Iya, berarti kita belum itikaf beneran ya berarti ya? Iya, belum. Semua lah. Nah, semua kalau kan seperti itu ya Bapak. Ya. Kalau begitu bagaimana Ustadz? Kalau apa namanya? Mendingan kalau ibu-ibu mending di rumah aja kalau gitu Ustadz gimana? Kalau pendapat saya kayak gitu salah nggak kayak gitu? Iya, kan syarat rukunnya itu tadi jelas ya. Rukun itikaf itu yang pertama dia berdiam diri di masjid. Yang kedua niat. Itu yang paling utama. Kalau dia bolong-bolong ya maksudnya keluar-keluar masuk tiap ya masuknya malam aja gitu kan. Maka ini ya bukan itikaf secara istilah yang benar gitu. Ya. Bukan beneran berarti. Bukan beneran ya. Itikaf kalong istilahnya kan ya. Itikaf kalong ya bukan itikaf yang sesuai syariat. Artinya bukan dalam artian syar'i gitu ya. Jadi cuma sempat-sempatnya aja gitu. Jadi kalau memang betul-betul serius itikaf itu memang harus berdiam diri di masjid. Itu rukunnya. Minimal 1 hari 1 malam Ustaz ya? Iya, minimal 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam, misalnya siang, malam, siang lagi, pokoknya gitu ya Ustaz ya? Gitu. Pokoknya dari pagi sampai malam lagi. Ya, dari pagi lagi lah. Fajar, dari terbenam matahari sampai terbenam lagi matahari itu 1 hari 1 malam namanya. Iya. Jadi contohnya kalau misalnya besok malam 21. Nah. Ketika dia mau mencoba menyatakan itu. Berarti dia masuk malam 21, keluar lagi besok malamnya malam 22 gitu kah maksudnya Ustaz? Iya. Nah. Itu minimalnya. Dari semalam itu ya dia nggak keluar, tidurnya harus di masjid gitu kan, jangan di rumah tidurnya. Iya, tidur masjid ya berarti ya. Iya, tidur di masjid.
Terus Ustadz itu kan buat mendapatkan Lailatul Qadar ya Ustadz ya, iktikaf itu ya. Nah kalau kita misalnya di rumah Ustadz nih ibu-ibu di rumah ya dilakukan seperti apa yang di masjid, misalnya nggak tidur sedikit terus banyak itulah ibadahnya, itu kira-kira gimana ya Ustadz ya? Bisa nggak sih dapetin Ustadz? Baik, ini berbeda hukum ya antara itikaf dengan Lailatul Qadar, itu berbeda hukum. Artinya seseorang itu bisa saja mendapatkan malam Lailatul Qadar walaupun tidak itikaf. Dia di rumahnya masing-masing beri fokus ibadah, ya bisa saja kalau dia memang betul-betul fokus dan betul-betul disiplin dalam menjaga waktunya di rumahnya itu. Ya lebih mengurangi istirahatnya malamnya gitu. Insya Allah itu dapat. Selama dia tiap malam itu betul-betul sama semangatnya, jangan ya di malam ganjil saja, ya gitu khawatirnya itu kecolongan selama ini kita kan gitu, ya kecolongan malam lihat tanda-tanda pagi-pagi, oh nih kayaknya cerah nih, adem gitu kan, udah dianggap oh ini udah malam Lailatul Qadar. Enggak, itu kan masih dalam praduga saja, kita nggak tahu yang hakikatnya bagaimana, maka jangan sampai kita tertipu dengan tanda-tanda itu walaupun memang ada dalil seperti itu kan. Prinsip saya seperti itu. Ya kita berusaha lah ya setiap malam itu kita samakan saja ya, karena kalau sudah seperti itu insya Allah dijamin dapat gitu kan malam Lailatul Qadar itu. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, jadi artinya malam Lailatul Qadar itu mulai dari masuk maghrib tadi ya Ustadz sampai menjelang subuh ya, artinya tiap malam ya. Iya, dalam 10 malam ini, setiap malam sudah mulai duduk manis lah itu di tempat untuk ibadah yang sudah disiapkan tadi. Iya. Gitu, Ustaz. Betul. Baik. Mungkin nanti tertarik lagi untuk tanda-tanda Lailatul Qadar, tapi saya lemparkan dulu kepada ibu-ibu yang lainnya mungkin dengan pertanyaan. Ibu Sinta, silakan Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya. Bagi seorang istri yang ingin ihtikaf, apakah harus dapat izin dari suaminya? Terus? Ya itu aja Ustadz. Wajib Ibu. Ya karena ibadah iktikaf itu sunnah Ibu ya, sunnah muakkadah. Adapun mematuhi atau taat pada suami itu wajib. Jadi jangan sampai yang wajib kalah oleh yang sunnah begitu. Jadi kita nggak bisa pergi aja deh mau ihtikaf suami di rumah. Ya, jadi nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Lalu kalau bagi orang-orang yang misalnya single parents gitu, mohon maaf yang janda-janda itu nggak usah pakai izin jadi ya Pak Ustadz ya. Mau izin sama siapa? Mau calon suami? Enggak, maksudnya anak-anaknya kebetulan. Anak-anaknya tidak mengizinkan gitu. Udah mama di rumah aja deh, jangan di ini. Oh gitu. Kan, gitu. Ya dilihat masalah dan mafsadatnya. Ketika anaknya lebih ngerti gitu kan, ngerti dengan kemaslahatan orang tuanya, banyak timbangan, ya dia harus memperhatikan dan menghargai pendapat anak-anaknya. Anaknya gitu. Tetap kita harus berbicara, tetap harus dibicarakan dengan keluarga gitu. Jadi nggak ada istilahnya kabur-kaburan ya Ustadz ya. Mau ihtikaf kabur-kaburan ya, mau ada izin kayak nggak ada izin kayak gitu ya. Harus ada izin gitu ya kalau yang berumah tangga. Lalu sebagai ibu-ibu yang single parents tetap harus bicarakan pada anak-anaknya gitu ya Ustadz ya. Ya benar Ibu. Jazakallah khair Ustadz. Begitu Bu Sinta. Iya. Itu aja Bu Sinta pertanyaannya. Ya insya Allah itu aja Ibu. Baik, kalau gitu saya ke Bu Tuminah. Tadi Bu Tuminah juga hadir lebih awal. Silakan Bu Tuminah. Bu Datun Ibu. Bu Datun itu. Oh Bu Datun. Benar-benar Bu Datun. Silakan Datun, maaf Bu. Iya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ustadz ya, Bu Emi dan ibu-ibu semuanya. Saya jadi ingat kita pernah bukan iktikaf ya Bu, waktu kita ke Taman Mini itu. Benar Bu. Atin tuh belum sebaik iktikaf. Ya, untuk ke Atin. Kalau masa pandemi begini kan beberapa masjid tuh ditutup ya Ustadz. Jadi saya kepikiran jadi
Artinya kita sudah niat-niat ingin iktikaf, tapi ternyata masjid itu ditutup, masjid atau musola ditutup. Artinya berarti tidak memenuhi syarat ya, ketika tadi udah disampaikan juga dan banyak dipertanyakan juga, kalau misalnya kita melakukan di rumah itu berarti kan tetap tidak termasuk sebagai kategori iktikaf itu. Itu gimana itu Ustadz, dalam kondisi seperti ini banyak masjid yang memang setelah tadarus atau apa itu ditutup gitu loh. Itu gimana ya Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Silakan. Begini, ada isyarat ya dari satu hadis mengatakan bahwasanya orang yang memang memiliki rutinitas ibadah yang dia lakukan, apakah itu sholat sholat sunnah ya, sholat sunnah, puasa sunnah, atau itikaf ya. Jadi kalau seandainya dia betul-betul selama ini orang yang betul-betul sangat antusias dengan itikaf ya, dari beberapa tahun belakangan dia terus itikaf. Nah, tahu-tahu qadarullah karena pandemi dan berbagai alasan, seseorang terhalang untuk melaksanakan itikaf itu. Maka mudah-mudahan dengan isyarat hadis tadi, dia mendapatkan pahala sama sebagaimana dia melakukan itikaf sebelumnya. Ini dengan syarat dia memang sebelumnya rajin. Tapi kalau sebelumnya dia nggak rajin, nggak pernah, cuman pas pandemi doang dia baru antusiasnya, maka tidak dapat pahala seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ada kaitannya dengan niat ya. Karena niat itu ketika kita sudah memulai beraktivitas atau menjalankan bagian dari ibadah itu, kemudian ternyata di pertengah perjalanan ada halangan, maka dia dicatat satu amalan penuh. Nah, ini yang kedua bisa jadi seperti ini. Yang tadinya kita berniat nih, udah jauh-jauh hari kita bertekad, mudah-mudahan nih masjid tetangga saya nih atau masjid di kompleks saya ini bisa mengadakan itikaf misalnya. Nah, kemudian tiba-tiba ada kebijakan di masjid itu untuk tahun ini masjid tidak menyediakan kegiatan itikaf misalnya. Maka ketika kita sudah niat dari awal ya, kemudian ada halangan atau tantangan, maka mudah-mudahan dengan niat tadi kita sudah dianggap melaksanakan itikaf itu dengan sempurna. Walaupun kita itikafnya diganti di rumah setelah itu. Ya. Ini harapan saja ya. Ini hanya sekedar harapan dari analisa dalil-dalil tentang pengaruh niat dalam ibadah seseorang. Seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Bu Datun. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Tuminah, Bu. Tafadhol Bu Tuminah, ada pertanyaan Bu? Ya, silakan, tidak Bu. ada Bu. Ada pertanyaan Bu? Tidak ada Ibu. Baik. Ibu Erda dari tadi masuk tapi tidak ada audio ya. Jadi gimana nih mau berbicara dengan Bu Erda ini? Halo Bu Erda bisa mendengarkan kami, tapi Ibu nggak bisa masuk, nggak ada ikon audionya, nggak ada Bu Erda. Mohon bisa dimunculkan Bu. Oke, selanjutnya ada Ibu Eka udah masuk ya. Bu Eka, tafadhol Bu Eka. Biasanya banyak pertanyaan Bu Eka. Iya Bu. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Bu Emi, dan Ibu-Ibu Solehah semuanya. Ya. Terus terang Pak Ustadz mengenai iktikaf ini, kan dulu berpendapat kita berdiam diri sejenak beberapa jam atau sejenak di masjid. Jadi yang kita lakukan, saya lakukan dulu itu, yang memang salah mungkin kalau setelah mendengar uraian dari Pak Ustadz ini ya, datang jam 10 atau jam 11 ke masjid sampai pagi gitu. Terus setiap malam kadang-kadang kita lakukan itu gitu. Terus yang jadi pertanyaan saya kan kalau saya dengar uraian dari Pak Ustadz tadi, rukun itikaf ini adalah berdiam diri dan niat ya. Berdiam diri itu selama 10 hari dan tidak terputus gitu ya Pak Ustadz. Iya, itu kalau nggak salah dengar. Iya, itu titik syarat sempurnanya, Ibu. Ya. Iya. Terus dari mulai terbenam matahari sampai dengan terbenam matahari lagi itu dibilang 1 hari gitu ya Pak Ustadz ya? Ya, 1 hari 1 malam.
Nah, misalnya nih Ustadz, kalau misalnya kita melakukan 1 hari dalam 10 hari itu dari terbenam matahari sampai dengan terbenam matahari lagi, itu termasuk itikaf nggak Pak Ustadz? Insya Allah bisa, ya. Bisa. Bisa katakan itikaf. Tapi malam besoknya enggak, tapi hanya 1 hari aja gitu. Itu termasuk Bu? Iya, cuman ya enggak sesempurna dia. Artinya relatif ya Bu. Yang cuman standar minimalnya ada dapat 1 lah, ya 1 berapa 10% lah atau 1/10 ya. Kan dia 10 hari kan ya. Ya mudah-mudahan dia dapat 1/10 dari pahala itikaf itu tadi. Gitu Ibu. Baik. Soalnya gini Pak Ustadz, kalau untuk ibu-ibu mungkin yang punya suami untuk 10 hari sampai tidak terputus itu mungkin agak sedikit berat gitu ya kali ya. Untuk saya terutama gitu. Nah, mungkin ada saran dari Pak Ustadz untuk ibu-ibu seperti saya ini. Saya pengen melakukan itikaf, tapi bagaimana caranya? Mungkin ada saran dari Pak Ustadz 1 itu. Terus keduanya Pak Ustadz, kita kan itikaf ini dalam rangka meraih Lailatul Qadar. Nah, definisi Lailatul Qadarnya sendiri itu tolong dijelaskan ya Pak Ustadz. Mungkin kita udah tahu, tapi pengen lebih jelas lagi gitu. Baik, biar lebih semangat lagi gitu Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, pertama masalah tujuan utama kita datang ke masjid misalnya, kalau seandainya tidak bisa sempurna ya untuk berdiam diri dengan waktu yang lebih banyak, semalam 2 malam gitu kan, sehari 2 hari, maka niatkan ya datang malam ke masjid dari jam 11 sampai subuh itu untuk meraih pahala Lailatul Qadar. Ya, karena di masjid memang suasananya kondusif untuk beribadah dan banyak sekali yang lain ya, faedah-faedah yang lain atau keutamaan yang lain beribadah di masjid itu. Jadi paling tidak bagi yang itikaf kalong ini ya dia tujuan utamanya itu ke masjid ya. Itikaf parsial istilahnya, itikaf parsial dan mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana saran atau kiat kita ketika kita masih ya di bawah di bawah pengawasan pasangan ya suami, bagaimana kiat kita untuk bisa itikaf. Kita yang pertama bicarakan baik-baik, minta izin ya, bicarakan dengan dari hati ke hati ya, untuk bisa meraih itikaf itu. Ya, kalau sedang diizinkan ya alhamdulillah, tapi kalau tidak jangan berkecil hati karena ketaatan kita terhadap suami itu lebih utama daripada amalan itikaf yang hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Kemudian ya artinya berikan gambaran. Ya misalnya ketika kita ingin itikaf ini kan tidak tiap tahun tiap bulan gitu kan, cuma sekali setahun gitu kan. Dikasihkan motivasi untuk memberikan izin gitu kan. Dengan memberikan gambaran banyak keutamaan yang ada dalam aktivitas tersebut gitu. Ya, mungkin itu salah kiat kita untuk memberikan penjelasan atau permohonan kepada suami supaya diizinkan. Gitu kan. Saya ulangi, jelaskan keutamaannya, kemudian kesempatan itu tidak datang berkali-kali. Dan bisa jadi kita belum tentu ya bertemu dengan Ramadan kembali ya, gitu kan. Jadi diberikan motivasi seperti itu ya, karena ini amalan yang sangat penting ya, bahkan Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan itikaf tersebut. Bahkan istri-istri Nabi juga itu antusias melaksanakan itikaf ini. Namun dengan catatan kalau memang tidak dikhawatirkan gitu ya, karena memang sekarang suasana tidak kondusif dan pandemi seperti ini, mungkin yang dikembalikan kepada kemaslahatan yang dipertimbangkan oleh pasangan, oleh suami, seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Apa sih itu Lailatul Qadar? Ya. Dalam surat Al-Qadar ya, ada penjelasan khusus tentang malam Lailatul Qadar itu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia Al-Qur'an itu. Ya, dia kembali kepada Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Lebih baik ibadah kita satu kali ketika malam itu bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar itu, kita ibadahnya sama seperti 1000 tahun pahalanya. Berarti kurang lebih 83 tahun kita beribadah khusyuk, artinya ibadah yang benar-benar ibadah ya, diterima sama seperti itu ininya, kalkulasinya, apa perbandingannya, bayangkan ya. Nah, maka ini sangat besar pahala keutamaannya. Ya. Kemudian min anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Turun ketika itu malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya. Bukan ruh dalam sini, ruh bukan dalam artian ruh gentayangan ya, atau ruh leluhur. Ini ada sebagian orang nih, sebagian kaum muslimin meyakini ruh di sini adalah ruh yang artian ruh manusia, bukan. Ruh itu nama lain dari malaikat. Nama lain dari malaikat Jibril itu namanya ruh. Ya, dalam Al-Quran kalau ada kata-kata ruh dalam konteks malaikat, maka ruh itu adalah malaikat Jibril ya. Jadi malaikat Jibril turun dan malaikat yang lain, malaikat pembawa rahmat dan semacamnya, itu datang memakmurkan, memberikan semangat dan menyemarakkan malam yang mulia itu. Ya. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Dan itu semuanya dengan izin Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka malam itu merupakan malam yang sangat sejahtera, malam yang penuh dengan keutamaan, kebahagiaan, kesempurnaan ya, sampai datangnya waktu fajar, waktu subuh. Nah, kembali kesimpulannya, apa itu malam Lailatul Qadar? Ya, malam yang memiliki keutamaan. Al-Qadar artinya keutamaan. Ya, keutamaan, banyak di situ keutamaan. Di samping keutamaan malam keutamaan malaikat turun gitu kan, ibadah dinilai 1000 bulan itu, ada lagi keutamaannya adalah apa? Ketika itulah ditetapkan takdir, ya, takdir tahunan. Ya kan, kita pernah belajar ya masalah takdir sedikit ya. Ada takdir di Lauh Mahfuz itu kitab induk takdir, ya, semuanya dicatat, itu nggak berubah-ubah ya. Adapun takdir tahunan, takdir umur, takdir harian itu bisa berubah-ubah. Sebagaimana doa, ya kan, itu bisa merubah takdir yang tahunan itu. Ya. Seseorang yang bersilaturahmi misalnya, ya bisa bertambah umurnya, bisa bertambah rezekinya ketika dia dia berdoa dan bersilaturahmi, maka yang umurnya yang tadinya dibatasi sekian bisa bertambah, dan itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz ya. Jadi itu saking utamanya ya malam Lailatul Qadar itu. Jadi dikatakan dia malam Lailatul Qadar karena di malam itu banyak keutamaan, banyak nilai-nilai plus ya, nilai-nilai positif atau bonus yang diberikan Allah yang sangat besar dengan cuma-cuma. Tentunya dengan perjuangan ya, bukan cuma-cuma, dengan perjuangan kita semua. Harus berjaga-jaga malam, harus rela ya mengorbankan ya keluarga kita di rumah, mengorbankan waktu kita fokus untuk ibadah, seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Gitu Ibu ya. Baik, terima kasih Ustadz Hendra dan Ibu Eka. Kita masih ada Bu Yusrani, ada Bu Novi dan Ibu Keke ini. Bu Yus, silakan. Katanya ini sudah dibuka ya Bu. audionya. Assalamualaikum. Bu Yusrani ada pertanyaan. Silakan. Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Bu. Terima kasih Silakan, Bu waktunya. Yus. Yang mau saya tanyakan adalah iktikaf itu kan artinya berdiam diri dalam artian mungkin ya kita melakukannya dalam keadaan tenang dan sepi. Tetapi kalau kita di masjid itu kan memang kita ya Pak Ustadz ya melakukan ibadah itu.
yang saya tanyakan adalah kita melakukan membaca Al-Quran, kemudian melakukan sholat. Sholat apa sajakah yang bisa dilakukan pada saat malam itu? Kemudian masih bisakah kita melakukan sholat tahajud pada malam harinya karena kita tidak tidur? Seperti itu, Pak Ustadz, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yus. Tafadhol, Ustadz. Ya, yang pertama, apa saja sholat yang bisa dilakukan? Yang pertama, ketika kita sudah sholat tarawih misalnya di rumah atau di masjid, gitu kan, maka kita masih boleh melaksanakan sholat sunnah kalau kita baru nyampai, sholat tahiyatul masjid, sekaligus sholat wudhu, gitu kan. Kemudian kita sholat sunat mutlak, sholat aja 2 rakaat sebanyak-banyaknya, ini boleh, namanya sholat sunat mutlak. Ya, karena kalau kita taraweh, karena Nabi dibatasin sholatnya, maksudnya Nabi sendiri ya, itu tidak lebih dari 11 rakaat kalau sholat sholat tarawehnya. Ya, adapun sholat sunnah mutlak ini dibolehkan sebanyak-banyak, tidak ada batasan. Yang pertama. Kedua, apakah boleh kita sholat tahajud? Boleh. Ya, dengan syarat kita tidak boleh menambah witir lagi. Karena kalau witir tambah witir jadi genap ya, Bu. Ya kan ya. Kita sholat witir habis sholat tarawih 3 rakaat misalnya. Nanti kita bangun tidur sholat sunnah mutlak ya, atau sholat sunnah berapa rakaat gitu ya. Kita tutup lagi dengan witir, maka jadi genap ya, nggak jadi witir lagi gitu. La witrani fil lailah kama qala Rasulullah. Tidak ada witir 2 kali dalam semalam itu kata Nabi. Maka ya kita cukup ya sholat tahajud saja tanpa harus ditutup lagi dengan witir. Begitu Ibu. Paham sampai sini ya? Pak Ustadz, mau tanya lagi. Waktu saya di Aten itu, waktu itu ada sholat, ada imamnya. Jadi saya kan baru pertama kali waktu itu. Dibimbing ya sholatnya Bu ya? Oke. Kita kan nggak tahu niatnya apa. Jadi ada imam, terus orang-orang pada sholat kan. Jadi saya juga ikut sholat. Ya saya niatnya sholat sunnah aja, tetapi kan kita ada imam. Jadi karena kita tidak dijelaskan, karena kan luas kan masjid itu kan, jadi kita mau bertanya juga kita ada rasa sungkan sama yang sebelah kita. Sebetulnya itu sholat apa Pak Ustadz kalau yang berjamaah itu? Ibu Yus, boleh saya bantu Bu? Kebetulan saya dengan Bu Datun pernah di Atin, itu malam itu memang mereka sholat tahajud ya. Biasanya dibangunin dulu tuh sholat malam, dibangunin. Setelah bangun sama-sama, dan hal ini juga dilakukan di masjid di seberang kita yang dekat KSU itu juga dibimbing. Hanya kalau kita di asal memang masing-masing ya. Tafadhol Ustaz. Baik, ini permasalahannya apakah boleh kita ini sholat berjamaah tahajud gitu ya? Apakah boleh kita bersolat tahajud berjamaah, itu intinya kan? Boleh saja, karena dengan syarat, artinya tidak dilakukan secara rutinitas, artinya enggak tiap malam gitu enggak. Karena Nabi pernah ya sholat sendirian gitu ya, di rumah salah seorang istrinya, kemudian datang ponakannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu masih kecil ketika itu ya, mungkin udah mumayyiz ya sekitar 7 atau 10 tahun, itu sholat di samping Nabi ya. Nah, berarti Nabi pernah melakukan sholat malam itu berjamaah, sholat tahajud gitu. Namun sekali lagi ini tidak dilakukan secara seremonial, artinya memang dikhususkan waktunya diadakan dengan aturan setiap bulan itu ada 1 kali sholat tahajud berjamaah. Ini tidak dilakukan oleh Nabi seperti itu. Jadi kalau kita ingin bergabung boleh aja sesekali gitu kan. Nah, kita gabung, tapi tidak dilaksanakan setiap malam ya, kita selang-seling. Nah, malam ini kita boleh berjamaah, besok enggak, 2 hari bolong tidak berjamaah, kita sendiri-sendiri aja. Nah, berikutnya kalau ada imam kita sholat lagi gitu kan, itu insya Allah dibolehkan. Itu sholat tahajud ya, boleh insya Allah.
Ya. Berarti kan saya masih memikirkan itu sampai saat ini, itu niatnya gimana? Kita kan kalau mau melakukan sesuatu itu kan apalagi sholat ya Pak Ustadz ya, kan harus dengan niat kan. Nah jadi saya bingung tuh niatnya waktu itu, jadi masih ganjel aja. Berarti sholat itu sholat tahajud ya Pak Ustadz ya? Ya itu sholat tahajud itu. Kalau dia emang Mbak, yang namanya sholat tahajud kan sholat namanya tahajjud itu artinya bangun tidur gitu. Jadi kalau seorang itu kalau tahajud dia harus tidur dulu gitu. Kalau dia sebelum Tapi kita kan nggak tidur Pak Ustadz. Di masjid kita kan nggak tidur. Enggak, artinya dia kalau sebelum tidur dia lakukan, berarti ini bukan tahajud namanya. Itu qiyamul lail aja, apa? Ya sholat sunnah biasa, sholat sunat mutlak paling ya, atau sholat. Oh iya. Ya. Jadi yang namanya tahajud itu harus tidur dulu, namanya juga tahajjud ya. Tahajud itu artinya bangun tidur artinya. Ya, jadi kalau dia nggak tahajud, yang tidak bangun dulu, tidak tidur dulu, berarti dia bukan tahajud namanya. Seperti ya sholat sunat mutlak atau sholat yang lainnya yang dilakukan. Tidak bisa dikatakan sholat tahajud kalau dia belum tidur gitu. Ya. Oh iya, berarti sholat mutlak menarik banget ya. Iya, Pak Ustadz, menarik sekali ya Ustadz. Bu Emi Ini boleh jam bertanya 8, nggak? Ustadz masih ada waktu lagi kalau ya silakan. kita lanjut karena ada beberapa yang belum. Ada Bu Keke, Bu Novi, ada Bu Siti juga ini belum mengajukan pertanyaan, masih bisa ditambah waktu bisa. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Bu Srani dan Bu Keke dan Ibu Sidki ya, Ibu Sidki Hardi. Silakan Ibu dibuka mic-nya bila ada ingin bertanya. Bu Keke, Bu Novi. Halo. Iya, Bu Keke, silakan. Yuk. Maaf tadi silakan, Bu Keke. Dan Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, ya. Kalau misalnya Lailatul Qadar dapat dialami oleh siapa saja, tidak di masjid saja, maka berarti sebetulnya usaha itikaf itu untuk seperti memfokuskan diri untuk beribadah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu kalau gitu, misalnya, ya begitu ya Ustadz ya. Betul. Berarti bisa kita lakukan di rumah juga. Memfokuskan diri untuk beribadah. Iya, kalau memfokuskan diri mah di mana saja. Begitu ya Ustaz. Ya, kalau misalnya memang di masjid itu malah gaduh, banyak orang yang ngerti cara adab baca Al-Quran, dia baca keras-keras gitu kan, justru kita malah enggak. Malah justru di masjid tidak fokus juga ya Ustadz ya. Kadang-kadang kan begitu ya, di rumah private barangkali lebih khusyuk. Oke. Hanya itu aja, ingin bahwa memastikan kita juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar tidak di masjid. Kemudian yang kedua Ustadz, malam Lailatul Qadar itu menentukan takdir tahunan, harian ya, dan akan merubahnya. Gimana? Berarti catatan di Lauh Mahfuz itu dapat berubah gitu. Bagaimana itu Ustadz ya? Dapat berubah itu. Di Lauh Mahfuz itu nggak akan pernah berubah selama-lamanya. Yang berubah itu yang takdir gitu ya? yang di bawah ya. Oh, yang di Lauh Mahfuz berarti takdir yang besar. Ya. Kehidupan manusia. Iya, itu nggak bisa berubah-ubah. Gitu ya Ustadz ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Ustadz, apakah Ustadz punya cerita-cerita orang-orang yang mengalami Lailatul Qadar? Oh. Makasih Ustadz. Iya, sama-sama. Adapun kalau yang berasal dari kisah Nabi atau riwayat dari Nabi, sejarah Nabi atau pengalaman Nabi ya, itu ada beberapa hadis. Ya. Adapun kalau ulama saya belum baca, jadi saya masih fokus ke dalil dari hadis-hadis yang berkaitan dengan amaliyah Nabi ya. Jadi di antara kisah Nabi yang mengalami malam Lailatul Qadar itu adalah di mana Nabi suatu ketika itikaf ya, itu mengalami hujan sehingga itu kening beliau itu basah karena lumpur itu kan, karena sujud dan basah ya, kering ya. Itu kemudian singkat cerita waktu itu besoknya diinformasikan bahwasanya beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti itu ya. Teman itu yang saya ketahui, Allah Ta'ala alam. Mungkin banyak lain kalau kita baca khusus tentang bagaimana
apa namanya, tanda-tanda ini kita kalau udah fokus ya kayak tanda-tanda malam Lailatul Qadar gitu kan. Ya kalau kisah-kisah mungkin banyak ya. Nah, tapi kalau cuma sekedar tanda-tanda, memang ada beberapa isyarat dari riwayat, diantaranya waktu malam Lailatul Qadar itu suasananya adem, tenang, ya, tidak panas, tidak terlalu dingin. Kemudian siangnya juga seperti itu, matahari tidak terlalu terik tapi cerah, tapi tidak menyengat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ya, artinya stabil ya, nyaman, gitu kan, seperti itu. Tapi ini ya hanya gambaran apa namanya, tidak 100% ya kita bisa menentukan karena ini masalah gaib ya. Nah, cuman memberikan indikasi saja dan kita jangan sampai terkecoh dengan indikasi itu karena ya kita terbatas ya, akal kita dan kemampuan menganalisa kita terhadap masalah yang gaib itu sangat terbatas. Jadi kita ya hanya sekedar menerima informasi ya, tandanya seperti itu, indikasinya sudah. Tapi kita jangan menjadikan itu andalan seperti itu. Ya. Jadi kita nggak boleh terlalu GR ya Ustadz. Iya. Bahwa kita sudah, waduh ini saya udah sepertinya nih hujan, sepertinya nih dingin, saya sepertinya sudah mengalami gitu loh. Nggak boleh juga ya Ustadz ya. Atau berandalan mimpi gitu kan, ada juga mengandalkan mimpi, ini juga tidak benar kan. Ya. Mungkin yang paling penting kali ketika kita merasakan ada di malam itu, doa yang dimaksimalkan ya Ustadz ya, doa. Berarti kita berusaha aja, insya Allah. Kalau kita betul memaksimalkan 10 hari terakhir itu tanpa ada bolong, tanpa ada kendor gitu kan, insya Allah itu akan dapat, dijamin insya Allah, dijamin insya Allah. Gitu. Doa apa yang utama Ustaz? Doa apa yang utama yang kita bacakan ketika kita merasakan kita ada di malam Qadar? Ya, di antaranya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Ya, itu diantara dalil atau doa ketika kita berada di malam-malam yang kita harapkan malam Lailatul Qadar itu. Berzikir itu aja barangkali ya Ustaz? Ya boleh, insya Allah. Berkali-kali berarti kalau sebagai zikir ya Bu Keke ya, karena itu kan Iya. Itu aja berarti. Jadi fokus gitu ya Bu Emi. Iya. Tapi lebih utama Ibu baca Al-Qur'an Ibu ya. Itu artinya di telingan aja, di telingan dalam rangkaian ibadah kita selingin doa itu. Karena zikir yang paling bermanfaat, yang paling utama itulah baca Al-Qur'an Ibu. Tilawah. Jadi jangan sampai kita malah apa namanya melantarkan atau meremehkan Al-Qur'an dengan zikir-zikir yang lain gitu. Jadi kita prioritaskan itu memperbanyak Al-Qur'an, baca Al-Qur'an itu. Ya. Kalau kita sudah tamat misalnya ya ulang lagi. Nah, itu yang paling utama itu ya. Adapun yang lain itu membaca zikir itu sebagai apa istilahnya? Aksesorisnya itu ya. Jadi paling utama sholat. Nah, ini kiat-kiatnya ya. Agar kita itu betul-betul maksimal ya. Nah, kita utamakan itu tilawah itu ya. Tilawah Al-Qur'an. Itu yang paling difokuskan, baca Al-Qur'an ya, sebanyak-banyaknya. Yang kedua sholat. Nah, baru zikir. Nah, zikir itu kan banyak terikat dengan waktu gitu kan. Nah, seperti istighfar itu kan utamanya di akhir menjelang subuh kan. Mereka kata Allah ya, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka itu waktu sahur mereka beristighfar. Jadi utamanya istighfar itu ketika kita ya menjelang sahur, artinya ketika kita selesai ya ibadah atau kita selesai baca Al-Qur'an dari jam 2 sampai jam 4 misalnya. Nah, ditutup dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Baik, Ahmad Ustadz nyambung tadi kalau seperti sahabat Rasul, kemudian seperti Ustadz yang memang belajar Al-Quran itu memahami ya apa yang dibaca sehingga tilawah diulang lagi itu karena ada memahami. Kalau untuk yang lain-lainnya setelah menyelesaikan tilawah saja, kemudian berikutnya memahami rasa atau hidayahnya. Mungkin di situ barangkali Ustadz, tambahan dari saya gimana? Baik, artinya apa? Memang maksimalnya artinya kita dituntut untuk mentadaburi Al-Quran ya. Tapi jangan sampai dengan alasan seperti itu
ada talbis iblis masuk ke kita. Wah, kalau nabi ya kan dia nabi. Kalau ustadz dia kan ngerti tadabbur Al-Quran. Artinya akhirnya dia, wah karena saya kayak gini ya malas. Artinya ya nggak tahu yang kita baca buat apaan. Nah ini bahaya. Jadi kita paham atau tidak paham, kita ngerti atau tidak ngerti, yang jelas membaca Al-Quran itu bernilai ibadah, berpahala. Ya, jadi jangan kita tersendat, terhalang karena kita nggak tahu arti, tidak seperti itu. Afwan Ustadz, saya adalah ketika membaca itu tolong dipahami artinya itu sebenarnya kesana larinya. Jadi tetap giat membaca, tapi sekarang sama lagi dengan memahaminya, sehingga semakin meresap ke dalam hati itu, apalagi tengah malamnya dibaca. Gitu. Ya, jadi standar maksimal ya. Kita hendaknya mempelajari artinya. Ya, kita pahami, kita renungi. Jadi kalau ibu punya Al-Quran, miliki Al-Qurannya, memiliki terjemahan. Nah ini lebih besar lagi pahalanya gitu kan daripada zikir yang kadarnya lebih rendah dari itu. Jadi ibu baca dulu kan misalnya satu surat selesai, ya kan? Nah, setelah itu baru lihat terjemahannya. Nah itu masya Allah itu lebih besar ini faedahnya. Gitu ibu. Baik Ustadz, terima kasih. Bu Keke, maaf saya sambung ya karena sejalan saja. Terima kasih Bu Keke. Saya ke Bu Novi dan Bu Sidki hari ini baru pertama kali ya. Bu Novi silakan, ada pertanyaan Bu Novi. Bu Novi kalau ya silakan Bu Novi. Assalamualaikum, Afwan. Sepertinya tidak ada Bu Emi, silahkan yang lain diberi kesempatan saja. Baik, nanti kalau dan Bu Sabtu, silakan Bu. Alhamdulillah baru bisa join saat ini. Cuma karena saya baru pertama, untuk sementara saya dengerin dulu ya Bu ya. Minggu depan insya Allah saya tanya-tanya. Dilanjut aja dengan yang lainnya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah semua, hanya Bu Erda yang belum bisa ini. Bu Erda masih audionya belum keluar, jadi belum bisa. Baik Ibu sekalian, kita sudah mendengar panjang lebar melalui langsung dari Ustadz dan tanya jawab tadi banyak sebetulnya yang bisa kita manfaatkan. Tentu utamanya bisa memperbaiki, menyiapkan diri selama 10 hari ini, apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, dan juga menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang ada. Saya kembali ke Bu Novi, Bu. Sekarang silakan Bu Novi, Bu. Sudah semua? Bu Novi? Pak Adol? Bu Novi? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Solehah? Semoga sehat semua. Amin. Ini ada sedikit info ini kebetulan juga memang sedang membahas iktikaf. Jasa khairan Ustadz Hendra menjadi lebih jelas karena terus terang selama ini saya melakukannya iktikaf kalong berarti begitu. Nah kemudian untuk tahun ini memang diberi kesempatan oleh DKM untuk orang-orang jamaah yang ingin melakukan iktikaf di Masjid As-Salam dengan protokol kesehatan. Kemudian untuk jamaah wanita saya sudah lama saya share siapa yang berminat. Dan kemudian tapi ternyata belum ada yang jelas statusnya gitu mau ikut atau tidak. Nah kemudian kebetulan qadarullah sementara ini kami Ibu Iza, saya sebagai koordinator kegiatan Ramadan ibu-ibu As-Salam termasuk iktikaf, mohon maaf lahir batin berhalangan untuk tapi sementara itu bila masih ada yang berminat untuk mengikuti iktikaf di Masjid As-Salam, mohon japri saya, nanti akan saya sampaikan kepada panitia. Begitu, Bu. Itu yang pertama. Dan yang kemudian Ustadz Hendra masih ada ya? Iya. Masih ya. Nanti lanjut aja Bu Emi ya. Iya Bu.
Dilanjut aja ya. Kalau Ibu ada pengumuman yang kedua? Ibu ada pengumuman yang kedua? Iya, di pengumuman kedua. Ustadz Hendra, Ustadz Hendra. Ya mungkin saya tutup dulu. Yang keduanya nanti setelah selesai ya, boleh. Jadi berarti setelah ditutup nanti ibu-ibu jangan keluar dulu, ada teman dari Ibu Novi. Baik Ustadz, Masya Allah ya, sangat menarik sekali ini karena terkait dengan apa yang dilakukan. Silakan Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan dan mungkin pesan-pesan. Baik. Ibu sekalian, rahimani rahmakumullah. Alhamdulillah selesai kajian kita hari ini terkait dengan hukum fikih terkait dengan fikih itikaf ya. Intinya itikaf itu kita harus ya berdiam diri di masjid ya, tidak keluar masuk ya, sehingga inilah yang dijadikan sebagai patokan utama seseorang itu dikatakan ibadah dengan sempurna dalam hal itikaf ya. Tapi kalau seandainya memang ada atau belum bisa dengan sempurna ya tidak masalah ya. Jadi dengan surutkan semangat kita ketika kita cuma bisanya malam saja nggak masalah ya. Cuman kita berusaha mencari yang sempurna. Demikian saja. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya iktikaf nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pergi Ustadz, saya sebenarnya mengharap doa itu Baik Bu, saya pamitan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz.